Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fil ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabbihi. Gimana kabarnya anak soleha kelas 6? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah ya, kita pada hari ini kita sudah sampai kepada bab yang kedua, yang terakhir ya. Kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian bab yang kedua tentang operasi hitung campuran. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar bersama-sama ya dalam pembelajaran online latihan soal tentang mid semester atau PTS 1 ya, anak soleh-soleha. Di buku kalian ada di halaman 62. Nah, di sini Yanda akan membahas latihan soal tentang tentang mid semester yang pertama ya, di buku paket halaman 62. Silakan anak soleh-soleh simak ya, ditonton video ini sampai selesai. Kemudian nanti materinya, latihan soalnya yang Anda bagikan nanti di grup, silakan disalin ya sambil ditonton videonya supaya lebih paham. Ya anak soleh-soleha, langsung saja latihan ini untuk menambah, untuk belajar ya dalam menghadapi penilaian tengah semester 1 nanti ya. Oke, anak soleh-soleha, langsung saja di sini Anda akan membagikan atau men-share ya materi tentang latihan mid semester 1 ya, halaman 62 di buku kalian. Yang pertama yang Anda bacakan dulu ringkasan materi. Nah, ini adalah ringkasan materi bab yang pertama atau pelajaran pertama ya. Ini ringkasan materi tentang bilangan bulat. Nah, bab pertama yang telah kalian pelajari. Nah, di sini ringkasan materinya ada di buku kalian juga yang Anda bacakan. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Ya, bilangan bulat negatif itu terletak di sebelah kiri 0, sedangkan bilangan positif itu terletak di sebelah kanan 0. Nah, operasi hitung bilangan bulat itu ya, kalau penjumlahan itu dia ke depan ya, arahnya ke depan. Sedangkan pengurangan itu ke belakang atau berlawanan ya. Lawannya bilangan bulat positif ya, bilangan bulat negatif ya. Kemudian kalau mengurutkan bilangan bulat kemarin ya, kalau diurutkan dari terkecil berarti yang kita tulis pertama yaitu yang negatif ya, angka negatif yang paling besar. Nah, itu adalah yang terkecil. Sedangkan yang paling besar itu adalah bilangan bulat positif ya, angkanya. Kalau bilangan bulat positif itu, kalau angkanya semakin besar, berarti nilainya juga semakin besar. Nah, kemudian untuk penjumlahan bilangan bulat yang melibatkan bilangan negatif, berlaku seperti ini ya anak soleh-soleha. Jika A ditambah negatif B, berarti itu sama dengan A dikurang B. Ingat, di sini ada tambah, di sini ada negatif. Nah, maka dia sama saja langsung A kurang B jadinya. Nah, jika ada A dikurang negatif B, berarti dia menjadi A tambah B ya. Di sini kurang ketemu negatif, nah dia maka menjadi plus ya, jadi tambah. Nah, sifat ini menguntungkan dalam perhitungan bilangan bulat yang besar ataupun yang kecil. Nah, pengerjaan operasi hitung campuran ya dimulai dari sebelah kiri dulu. Kemudian ini rangkuman materi ya tentang pelajaran 2 operasi hitung campuran. Ya, yang pertama kemarin kita belajar tentang sifat komutatif ya di sini. Nah, sifat komutatif itu bentuk umumnya ini ya. Ini bentuk umum. Bentuk umum sifat komutatif itu A ditambah B sama dengan B ditambah A, dan A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, sifat A ditambah B sama dengan B ditambah A ini namanya sifat komutatif terhadap penjumlahan. Sedangkan sifat A dikali B sama dengan B dikali A ini dinamakan sifat komutatif terhadap perkalian. Nah, sifat komutatif disebut juga sebagai sifat pertukaran. Kemudian yang B, yang kedua yaitu ada sifat asosiatif ya. Nah, ini bentuk umum sifat asosiatif nih atau pengelompokan. Ya, buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C itu sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Nah, di sini cuma kurungnya saja ya kalau sifat asosiatif ya. Di sini kurung atau pengelompokan dari kiri. Nah, yang dikurung A sama B-nya sama dengan, nah yang di sini yang dikurung adalah B sama C-nya ya. Ini pengelompokan dari kanan. Nah, ini sama ya. Ini namanya sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, yang terhadap perkalian ya sama saja ya. Di sini yang dikurung A sama B-nya.
Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini yang dikurung B sama C. Nah, ini namanya sifat asosiatif terhadap perkalian. Nah, itu ya namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Lalu yang ketiga ada sifat distributif. Nah, bentuk umum sifat distributif. Nah, di sini yang pertama adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ya, bentuknya A dikali buka kurung B tambah C tutup kurung itu sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Nah, ini sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Lalu ada satu lagi yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini sama ya, cuma di sini kurang, di sini tambah. Nah, jadinya di sini kurang, tadi di sini tambah, di sini kurang ya. Itu aja bedanya ya, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan di sini. Nah, ya bentuk umumnya A dikali buka kurung B kurang C tutup kurung itu sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurangi buka kurung A dikali C ya, disebarkan. Nama lainnya adalah penyebaran ya, sifat distributif itu. Nah, yang terakhir yaitu ada urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Nah, di sini yaitu tentang operasi hitungnya ya. Ingat kalau mengerjakan operasi hitung campuran berarti ada urutan ya, urutan tanda kekuatannya mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Karena dalam operasi hitung campuran itu kan operasinya ada banyak ya. Kadang ada penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun ada pembagian, perkalian, pengurangan dan lain-lain. Nah, maka yang harus kita kerjakan urutannya ya dalam soal itu yang harus kita kerjakan yang pertama yaitu tanda kurung ya. Kalau ada tanda kurung maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah di dalam tanda kurung. Nah, apapun itu yang baik meskipun di tanda kurung itu ada penjumlahan ataupun pengurangan, nah tetap dikerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam tanda kurung. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, perkalian dan pembagian itu sama kuat. Atau setingkat. Nah, maka dikerjakan urut dari kiri ya. Kalau yang dari kiri itu perkalian dulu maka yang dikerjakan perkaliannya dulu. Tapi yang dari kiri itu ternyata pembagian ya yang dikerjakan pembagiannya dulu ya. Ingat karena perkalian sama pembagian sama kuat berarti dikerjakannya urut dari sebelah kiri dulu. Lalu penjumlahan dan pengurangan juga sama ya, setingkat ya atau sama kuat. Nah, maka dikerjakannya juga urut dari kiri ya, penjumlahan sama pengurangannya itu. Lalu yang terakhir operasi perkalian sama pembagian itu lebih tinggi tingkatannya atau lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian sama pembagiannya dulu. Nah, penjumlahan sama pengurangannya terakhir ya mengerjakannya ya. Harus diselesaikan dulu operasi perkalian sama pembagiannya dulu. Nah, kalau sudah tidak ada lagi operasi perkalian sama pembagian, baru yang dikerjakan penjumlahan sama pengurangan. Ya, itu yang asal-asal ya. Oke, langsung saja kita ke latihan soalnya ya, halaman 62 ini mulai dari nomor 1. Di sini masih tentang bilangan bulat ya. 23 ditambah negatif 14. Nah, berarti di sini sama saja 23 dikurang 14. Ya, ingat ya yang tadi ya sifatnya ya. Jadi sama dengan 23 dikurang 14 sama dengan 9 ya. Nah, jadi hasilnya adalah C 9 dikurangi kayak biasa ya anak soleh ya. Oke, nah selanjutnya yang nomor 2 negatif 24 ditambah negatif 12 sama dengan, nah ingat di sini negatif ditambah negatif hasilnya pasti negatif ya, utang nambah lagi utang lagi ya, jadi utangnya nambah jadinya negatif buka kurung 24 ditambah 12 ya sama dengan negatif, nah 24 ditambah 12 sama dengan 36. Jadi hasilnya negatif 36. Yang A jawabannya ya. Ingat kalau negatif tambah negatif ya tetap negatif hasilnya ya, tinggal ditambahkan ya, hasilnya tetap negatif. Nah, lalu yang nomor 3 di sini 34 dikurangi negatif 10. Nah, tadi sifatnya ya, kalau ada kurang ketemu negatif maka dia akan menjadi positif ya. Jadinya 34 ditambah 10 sama dengan 44 ya, positif 44. Yang D jawabannya. Nah, lanjut yang nomor 4
di sini ya 21 dibagi buka kurung 3 kurang 10 tutup kurung ditambah 4 kali min 2. Nah, maka di sini yang kita kerjakan pertama kali adalah yang di dalam kurung. Maka yang lain kita tulis kembali ya, anak soleh-soleh. Ingat, kita kerjakannya satu persatu. Jadi yang belum dikerjakan kita tulis kembali. Jadinya 21 dibagi. Nah, ini langsung kita kerjakan sesuai urutannya ya. Yang di dalam kurung kita kerjakan. 3 kurang 10. Nah, berarti sama dengan negatif 7 ya. Lalu ditambah 4 dikali min 2. Nah, sama dengan di sini ada tulis. Nah, jadi kemudian kita kerjakan yang ini ya, yang sudah dikerjakan pertama. Jadinya menjadi 21 dibagi negatif 7 ditambah 4 kali 2. Maka kita di sini kerjakannya sesuai urutan ya. Kita bagi dulu, kemudian kita kerjakan yang perkaliannya. Nah, yang penjumlahannya nanti terakhir. Nah, sesuai urutannya ya. Jadi di sini kita bagi dulu. Positif bagi negatif pasti negatif ya, min kita tulis. Lalu 21 bagi 7 sama dengan 3. Jadinya min 3 ditambah ini ya, ditambah. Nah, kita kerjakan yang ini perkaliannya jadinya 4 kali min 2. Berarti min 8 ya. Nah, ini sama dengan ini sama kayak yang nomor 2 tadi ya, negatif ditambah negatif ya, utang 3 nambah lagi utang 8, jadinya sama saja min 3 tambah 8 ya, sama dengan min 11. Nah, jadi hasilnya adalah min 11 yang A. Oke, yang selesai ya. Lalu yang nomor 5, hasil dari ini 28 ditambah 7 dikali min 5 sama dengan. Nah, maka di sini yang kita kerjakan adalah perkaliannya dulu ya. Nah, penjumlahannya nanti kita kerjakan yang perkaliannya dulu. Berarti 28 ditambah, nah ini kita tulis lagi. Nah, lalu kita kerjakan ini perkaliannya. 7 kali negatif 5 plus kali min berarti min ya. Kita buka kurung min 7 kali 5 35. Nah, hasilnya min 35. Nah, di sini menjadi sama dengan 28 ditambah negatif 5. Nah, ingat di sini kan satunya positif, satunya negatif ya. Ini 28-nya positif ditambah di sini negatif min 35. Berarti sama kayak tadi, berarti 28 dikurangi 35. Nah, sama dengan min 7 ya. 28 dikurangi 35 sama dengan min 7. Jadi hasilnya yang C. Nah, ini nomor 1 sampai nomor 5 yang asal-asalnya. Nanti silakan kalian tonton videonya lagi sambil dicatat ini disalin ya buat belajar. Kemudian yang nomor 6 kita lanjutkan di sini min 12 ditambah 20 dikali 4 dikurangi negatif 6 dibagi 3. Kita kerjakan di bawahnya. Jadi di sini yang kita kerjakan adalah urut ya, di sini perkalian dulu, habis perkalian lalu pembagiannya ya. Nah, maka di sini kita tulis lagi yang belum dikerjakan ya anak soleh-soleh ya. Jadi min 12 ditambah, nah sesuai urutannya ya. Nah, di sini kita kerjakan 20 kali 4 sama dengan 80 ya. Dikurang, ini kan dikurang. Nah, baru kita kerjakan ini pembagiannya. Min 6 dibagi 3. Min bagi plus min ya. Lalu 6 bagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, maka bentuknya menjadi seperti ini setelah dikerjakan ya. Sama dengan, nah kita kerjakan lagi. Sini jadinya min 12 ditambah 80 dikurangi min 2. Nah, di sini kita urutkan saja, kita kerjakan yang ini dulu. Min 12 ditambah 80. Nah, di sini kan satunya negatif, satunya positif. Nah, berarti hasilnya positif ya, karena di sini 80-nya positifnya lebih besar ya, sama saja dikurang kalau dia beda jenis ya, satunya negatif, satunya positif. Jadi ini sih sama saja 80 kurang 12 ya. Nah, 80 kurang 12 sama dengan 68 ya. Lalu dikurangi, buka kurung, min 2. Nah, sama dengan, di sini min negatif ketemu min, jadinya plus ya. Jadi sama saja 68 ditambah 2. Dengan 70. Nah, hasilnya adalah positif 70. Yang D.
Nah, oke, selanjutnya yang nomor 7. Nomor 7 soalnya 14 ditambah buka kurung 18 dibagi min 3 dikurangi buka kurung min 2 dikali 3. Nah, maka di sini yang kita kerjakan dalam kurungnya dulu ya. Dalam kurungnya ada 2 ya, yang ini ya, 18 bagi min 3 sama min 2 kali 3. Nah, maka kita tulis lagi 14 ditambah, nah baru kita kerjakan dalam kurung ini 18 bagi min 3 plus bagi min hasilnya min. Nah, 18 bagi 3 sama dengan 6, hasilnya min 6, lalu ini dikurang ya, ini dikurang, kita tulis dikurang. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung ini, kemudian min 2 dikali 3, min kali plus min, jadinya hasilnya min 2 kali 3, 6. Jadinya seperti ini ya anak saya, 14 ditambah min 6 dikurang min 6. Nah, kayak tadi kita ubah dulu ya bentuknya ya. Di sini 14 ditambah min 6. Berarti sama saja 14 dikurang 6 ya. Lalu di sini ada kurang ketemu positif nih, kurang ketemu negatif nih. Jadinya menjadi positif ya. Jadinya plus 6. Nah, sama dengan nah di sini menjadi 14 dikurang 6 ditambah 6. Nah, hasilnya sama dengan 14. Kan di sini min 6 ditambah 6 habis ya. Jadi terakhirnya 14 hasilnya. Yang C. Jadi hasilnya yang C 14. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8, nilai N yang memenuhi buka kurung 12 ditambah 8 tutup kurung ditambah negatif N sama dengan negatif 22. Ini ya, kita tulis di sini. Nah, maka kita kerjakan dulu sesuai urutannya ya, kayak biasa. Jadi kita kerjakan di dalam kurung dulu. 12 ditambah 8 sama dengan 20 ya. 20 kita tulis lagi yang belum dikerjakan, ditambah negatif N sama dengan negatif 22. Nah, maka di sini tinggal kita pindah. Ya, kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas, jadinya 20-nya kita pindah. Di sini 20-nya kan positif. Nah, kita pindah ruas ke sebelah sini jadi negatif ya. Jadinya di sini negatif N sama dengan negatif 22 dikurangi 20 ya. Ya, ini 20-nya kita pindah ke sini, pindah ruas ya. Ini positif dipindah ruas jadi ini negatif ya. Jadinya min 22 dikurang 20. Nah, sama dengan di sini negatif N sama dengan negatif, nah ini tinggal kita tambahkan ya, ini utang 22, utang lagi 20, utangnya jadinya 42. Nah, jadi negatif N sama dengan negatif 42. Nah, N-nya berapa? Nah, jadinya N sama dengan 42 ya, negatifnya kita hilangin. Ini kita coret, negatifnya kita coret. Nah, jadi N sama dengan 42 ya, jawabannya yang A. Oke, selanjutnya yang nomor 9, 72 dikurangi buka kurung 520 dibagi 8 tutup kurung sama dengan, maka yang kita kerjakan ini yang di dalam kurungnya dulu ya, 72 dikurang, nah kita tulis dulu yang dalam kurungnya 520 dibagi 8. Nah, kita bagi yang di dalam kurung ini dulu yang kita kerjakan. Nah, 520 dibagi 8. Nah, kita cari 8 kali berapa yang berarti 52 kan? Berarti 8 kali 6 ya. 8 kali 6 sama dengan 48. Nah, 52 dikurangi 48 sisa 4, nah tambah 0 jadinya 40. 8 kali berapa hasilnya 40? 8 kali 5. Nah, jadinya 520 dibagi 8 itu sama dengan 65. Nah, di sini tinggal kita kurangi menjadi 72 kurang 65 sama dengan 7 ya. Jadi hasilnya 7 yang C. Oke, selanjutnya nomor 10. 10 ada sebuah ruangan yang memiliki suhu 15 derajat Celcius. Ya, jadi awalnya ruangan itu suhunya 15 derajat. Nah, beberapa jam kemudian suhunya naik ya menjadi 45.
Besar kenaikan suhu yang terjadi di ruangan tersebut adalah, nah, jadi dari 15 naik ke 45, perubahannya berapa? Berarti kalimat matematikanya 45 dikurangi 15 ya. Suhu akhirnya 45 dikurangi suhu awalnya 15. Nah, itu adalah besar kenaikannya ya. Jadinya 45 kurang 15 sama dengan 30. Jadi jawabannya yang C, 30 derajat Celcius. Nah, lanjut yang nomor 11 ya, ini bersama kayak nomor 10 tadi. Nomor 11, suhu mula-mula sekantung air adalah 25 derajat. Nah, kita tulis 25. Air tersebut dimasukkan ke dalam freezer, lemari es. Nah, beberapa waktu kemudian suhunya menjadi negatif 3. Nah, berarti turun ya suhunya ya, menjadi negatif 3. Kalau turun berarti dikurang. Nah, turunnya menjadi negatif 3, berarti dikurangi negatif 3. Nah, besar perubahan suhunya adalah, nah berarti 25 dikurangi negatif 3, sama dengan, nah di sini kurang ketemu negatif. Nah, maka akan menjadi positif ya, berarti 25 tambah 3, sama dengan 28. Jadi, besar perubahan suhunya adalah 28 derajat Celcius. Ingat ya, kalau perubahan suhu itu dia pasti positif ya, besarnya ya. Nah, jadi jawabannya yang D. Lalu yang nomor 12, 800 dikurangi buka kurung 243 ditambah 14 tutup kurung sama dengan A ditambah 500. Ditanyakan adalah nilai A. Nah, maka kita kayak tadi sama, kita kerjakan di dalam kurung dulu ya. Yang lain kita tulis lagi. Jadinya 800 dikurangi, nah ini kita tambahkan dulu. 243 ditambah 14. Jadinya 257 ya, sama dengan A ditambah 500. Nah, kita kerjakan dulu di sini. 800-nya dikurangi 257, kita kerjakan dulu. Nah, ini 10 kurang 7, 3 ya. Sini 9 kurang 5, 4. Jadinya sini 7 kurang 2, 5. Jadinya 543 sama dengan A ditambah 500. Nah, sama kayak tadi. Jadinya kita pindah ruas ya, 500-nya ini positif, dipindah ruas ke sini jadi negatif ya. Jadinya 543 dikurang 500 sama dengan A. Nah, yang kita cari nilai A-nya ya. Di sini kan positif 500. Nah, kita pindah ruas ke sini jadi negatif ya, jadi kurang ya. Jadinya 543 kurang A. 543 kurang 500 sama dengan A. Nah, jadinya sini A sama dengan berapa? A-nya yaitu 543 dikurangi 500 sama dengan 43. Jadi A-nya sama dengan 43 ya. Jawabannya yang A. Ya, selesai ya. Kemudian kita lanjut lagi nomor 13. Nah, bersama lagi kayak tadi ya. Nilai A pada kalimat 1524 ditambah 381 ya, dikurang A sama dengan 1209. Nah, maka di sini kayak tadi kita kerjakan yang dalam kurungnya terlebih dahulu ya. 1524 ditambah 381 berarti hasilnya 1000. Hasilnya berarti dari belakang dulu kita jumlahkan. 1 tambah 4, 5. Lalu 2 tambah 8, 10 ya. Tulis 0, simpan 1. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 3, 9. Berarti hasilnya 1905 ya. Dikurang A sama dengan 1209. Nah, jadi tinggal dipindah ruas saja di sini. A-nya dipindah ke sini ya. A jadinya A sama dengan 1905 dikurang 1209. Jadinya A sama dengan 1905 dikurangi 1209. Dari belakang ya kita kurangi 5 dikurang 9, nggak bisa pinjam ke sini ya. Di sini nggak bisa pinjam ke depannya lagi. Jadinya 9-nya ini jadi 8. Nah, 0-nya jadi 10. Nah, 10 ini dipinjam ke 5 ini ya. Jadinya 10 jadi 9 ya. 5-nya jadi 15. Nah, 15 dikurangi 9, 6. Ya.
Ini jadi 9 kan tadi, 9 dikurangi 0, 9. Ini jadi 8, 8 kurang 2, 6. Lalu 1 kurang 1 habis. Nah, jadi hasilnya adalah 696 yang B ya jawabannya. Jadi A-nya adalah 696. Lanjut nomor 20 ya. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar beri skor 5. Nah, benar sama dengan 5. Kita tulis ya skornya ya. Salah min 2. Kita tulis salah skornya min 2. Tidak menjawab skornya min 1 nih. Tidak jawab, skornya sama dengan min 1. Dari 40 soal, Ali menjawab benar 35 soal saja. Ternyata ada 5 jawaban yang salah. Nah, berarti 40 soal, soalnya dijawab semua berarti ya. Yang benar 35 soal, nah berarti yang salah ada 5 soal, ya kan? Nah, skornya berapa yang diperoleh Ali? Nah, yang benar 35, berarti 35 dikali skor yang benar. Skor yang benar 5, berarti 35 kali 5 ditambah skor jawaban yang salah. Yang salah ada 5 soal, berarti 5 dikali skor salahnya adalah min 2, berarti 5 dikali min 2. Nah, ini kalimat matematikanya ya. Ini sama dengan ya, 35 ini jawaban yang benar dikalikan skornya. Kalau benar dapat 5 poin. Nah, jadinya 35 kali 5. Nah, 35 dikali 5 sama dengan 175 ya. Oke, terus ditambah 5 dikali negatif 2 berarti negatif 10. Berarti di sini sama dengan 175 dikurang 10 sama dengan 165 ya, sama dengan 165. Jawabannya nggak ada di soalnya nih ya. Jadi jawabannya adalah 165. Seperti ini ya caranya ya. Kalau ada soal-soal seperti ini kita tulis dulu benar itu skornya berapa, salah skornya berapa, tidak menjawab skornya berapa. Nah, lalu kita baca lagi di soalnya. Kalau dia itu menjawab soalnya ada berapa dulu ya, jumlah soalnya ada berapa. Lalu yang dijawab benar berapa soal, yang dijawab salah berapa soal, yang tidak dijawab berapa soal. Nah, lalu tinggal kita buat kalimat matematiknya ya. Soal yang dijawab dengan benar ada berapa dikalikan dengan skor yang benar. Nah, lalu ditambahkan soal yang salah ada berapa dikali dengan skor yang salah. Nah, seperti itu ya soal-soal ya. Nah, lalu tinggal dikerjakan kayak biasa. Nah, yang nomor 20 di sini Pak Dadang adalah penjual apel ya ke toko-toko yang menggunakan mobil bak terbuka untuk mengantar apel. Hari ini Pak Dadang membawa 12 kotak apel. Nah, kita tulis dulu di sini 12 kotak apel. Nah, setiap apel itu isinya ada 48 buah. Setiap kotak itu isinya ada 48 buah apel ya. Nah, berarti nanti dikali 48. Nah, di sini keterangannya di toko pertama ada 5 kotak apel yang diturunkan. Berarti tadi awalnya kan bawa 12 kotak ya. Lalu di toko pertama ada 5 kotak apel yang diturunkan. Berarti dikurangi 12 dikurangi 5 kotak. Nah, lalu di toko kedua ada 4 kotak apel lagi yang diturunkan. Berarti dikurangi lagi 4 kotak ya. Nah, maka jumlah apel yang tersisa adalah, nah maka di sini kalimatnya 12 kotak yang dibawanya, lalu dikurangi 5 kotak, lalu dikurangi 4 kotak lagi ya yang diturunkan, lalu dikali 48 karena tadi setiap kotak berisi 48. Nah, maka di sini kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 12 kurang 5 sama dengan 7. 7 kurang 4 3, berarti tinggal 3 dikali 48 ya, sama dengan 120 ditambah 24, 144. Nah, berarti jumlah apel yang masih ada di dalam mobil ada 144. Nah, jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor ini yang bagian B ya, bagian B nomor 4 dan 5. Nomor 4, nah ini nomor 4 kayak tadi ya. Di sini dalam soalnya Iwan mengikuti lomba matematika yang diadakan di kotanya. Dalam penilaiannya ada aturan penilaian sebagai berikut. Benar, jawaban benar nilainya 8. Kita tulis benar nilainya 8. Jawaban salah nilainya min 2. Nah, kita tulis salah min 2.
Tidak menjawab min 1 nilainya. Nah, tidak menjawab kita tulis nilainya min 1. Nah, jumlah soalnya itu ada 75 soal. Nah, soal ada 75, terus yang dijawab ada 65. Nah, yang dijawab ada 65. Lalu 8 soal diantaranya salah. Yang dijawab Iwan salah. Jadi dia menjawab 65, yang dijawab 65 ini ada 8 soal salah ya. Berarti kita tulis soal yang salah, soal yang dijawab dengan salah ada 8. Berarti soal yang dijawab dengan benar tadi 65 ya, yang dijawabnya dikurangi soal yang salah. Nah, berarti 65 kurangi 8 sama dengan 57. Nah, soal yang benar ada 57. Nah, berarti yang tidak dijawab kita cari di sini. Soal yang tidak dijawab. Soal tidak dijawab. Berarti itu tadi 75 kan soalnya ada 75, yang dijawab ada 65. Berarti yang tidak dijawab 75 kurang 65. Ada 10 soal yang tidak dijawab. Nah, maka nilai yang diperoleh oleh Iwan berarti soal yang benar dulu ya. Soal benarnya ada 57. Berarti 57 dikali skornya. Skor benarnya ini ya, kalau benar dapat skor 8 atau nilai 8. Berarti 57 dikali 8 ditambah skor yang salah. Nah, soal salah ada 8 nih. Soal salahnya ada 8 dikali skornya. Kalau salah dapat min 2 nih. Jadi 8 dikali min 2 ya. Lalu ditambah soal yang tidak dijawab. Nah, soal yang tidak dijawab ada 10. Berarti 10 dikali di sini kalau tidak menjawab nilainya min 1. Berarti 10 dikali min 1. Jadinya sama dengan di sini 57 dikali 8. Nah, kita kerjakan dulu ya. 57 dikali 8. 50 kali 8 400. 7 kali 8 56. Berarti 456 ya. Lalu ditambah 8 kali min 2 berarti min 16. Ditambah lagi 10 kali min 1 berarti min 10. Nah, sama dengan, nah kita ini kan tambah dikurangi negatif, tambah negatif ya. Sini tambah negatif lagi. Berarti ini kita kerjakan satu-satu udah dari kiri. 456 dikurangi 16 ini sama saja ya. Jadinya 440 ya. Lalu ditambah min negatif 10. Nah, sama dengan skornya adalah 430 jadinya ya. Sama saja 440 dikurangi 10. 430 skornya. Oke, selanjutnya yang nomor 5 yang terakhir. Koperasi Bersatu menyediakan 500 kg beras untuk keperluan sosial. Nah, berarti kita tulis dulu 500-nya ya. Di sini 500 kg beras. Lalu koperasi itu membagikan 4 kg beras kepada setiap keluarga korban banjir selama 8 hari. Jadi setiap hari dibagikan 4 kg beras ya, setiap hari selama 8 hari berturut-turut. Nah, sedangkan jumlah korban yang diberi bantuan ada 15 keluarga setiap harinya. Berarti berapa kilogram beras yang tersisa? Berarti 500 kg beras ini dikurangi yang tadi yang dibagikan tadi ya. Berarti tadi kan 4 kg setiap hari dibagikan selama 8 hari. Berarti 4 kali 8. Kemudian kita kalikan lagi dengan jumlah korbannya ya. Nah, jumlah korbannya ada 15. Jadinya 500 dikurang, buka kurung 4 dikali 8 dikali 15. Nah, jadinya 500 dikurangi 4 dikali 8 dikali 15. Nah, kita cari dulu di sini biar mudah ya. 15 dikali 4 berarti 60. Nah, 60 dikali 8 480. Jadinya di sini 500 dikurangi 480 sama dengan 20. Jadi sisa berasnya ada 20 kg beras. Ya itu ya anak soleh-soleha. Silakan nanti ini disalin. Hari ini jadi ada tugas ya. Ini disalin untuk buat belajar ya.
belajar menghadapi latihan PTS. Mungkin itu saja ya yang bisa Anda sampaikan dalam pembelajaran secara online kali ini. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf apabila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.